Selamat siang pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Rati Harisa bisa kembali hadir menemui Anda melalui program Jaksa Menjawab. Untuk pada kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Adapun tema atau topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah bahaya judi online. Nah, seperti biasa di studio sudah hadir narasumber yang akan berbagi informasi. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita pada siang hari ini. Tepat di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Muhammad Fadil Abdillah SH yang merupakan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Assalamualaikum, apa kabar Pak Fadil? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Fadil udah jauh-jauh nih datang dari Inhu ke sini ya. Cukup lumayan sih perjalanannya ya, 5 jaman juga. Sekitar sampai 4 jam 5 jam udah sampai ke Pekanbaru. Nah, di sebelah kanan Pak Fadil juga sudah hadir Ibu Foni Hidayah Angelina SH yang merupakan Kejaksaan Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Foni? Waalaikumsalam, baik Ibu. Oke, sama-sama nih tadi berangkatnya atau sendiri beda-beda nih? Barengan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fadil dan juga Ibu Foni udah bersedia datang ke studio pada sore hari ini. Kita melalui program Jaksa Menjawab ini merupakan sebuah wadah ya di mana kejaksaan bisa memberikan edukasi kepada para masyarakat Riau, terutama masyarakat Indragiri Hulu ini tentang apa saja sih tugas-tugas dari kejaksaan, ngapain aja gitu. Nah, di sini juga bisa melalui nanti adanya wadah untuk tanya jawab secara langsung sebetulnya ya. Oke. Baik, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tema atau topik kita adalah bahaya judi online. Nah, dari Pak Fadil nih mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan. Sebetulnya judi online itu apa sih? Silakan Pak Fadil. Oh iya. Makasih Bu ya. Jadi judi online itu sebenarnya kan seperti yang kita ketahui bersama ya. Judi itu kan merupakan permainan. Suatu permainan yang mengandalkan keuntungan katanya. Keuntungan gitu kan. Tapi yang dipertaruhkan itu adalah uang. Seperti itu. Nah, judi online sendiri itu bentuk dari tindak pidana perjudian yang berbentuk khusus. Nah, seperti cybercrime misalnya seperti itu. Karena ini kan merupakan tindak pidana yang melewati tapal batas negara. Karena kebanyakan kasus memang website-website judi online itu tersebut malah berada di domainnya berada di negara-negara luar, misalnya kayak di Makau, Thailand dan lain-lain. Nah, jadi perputaran uangnya pun itu sangat besar. Seperti yang kami ketahui seperti itu. Nah tadi udah disampaikan sebetulnya untuk judi online sendiri ada perbedaan nggak Pak Fadil sama judi manual apa gitu? Jadi kalau seperti yang kita ketahui kan kalau judi manual itu kan permainannya di tempat yang sama, jadi antara pemain sering bertemu kan seperti itu, bahkan bertatap muka, lokasinya sama. Nah, kalau untuk judi online ini kan bisa diakses di mana saja. Mereka juga melalui handphone, laptop, jadi melalui sarana internet seperti itu. Jadi itu membedakannya. Terus kemudahan mengaksesnya di mana saja dia bisa. Kemudian untuk modalnya pun berbeda Bu. Kalau ini kan kesepakatan kan antar pemain nih. Kalau konvensional kan pasang berapa begitu kan. Nah, kalau online ini biasanya dia ada batas minimumnya seperti itu. Itu membedakannya. Jadi kalau mungkin yang judi manual ini bisa kalau secara ini mungkin secara transaksi mungkin bisa lebih kecil ya. Kemungkinan relatif kecil. Tapi kalau yang judi online ini udah taruhannya atau transaksinya udah besar-besaran mungkin. Cuman perkembangan sekarang Bu ya. Kalau dulu mungkin seperti yang kita ketahui judi online dulu itu kan ada batasnya. Kalau tidak salah itu sekitar 500.000 atau berapa begitu. Kalau sekarang
para pebisnis ini malah pinter dia. Dia malah memperkecil dengan harapan yang ikut tuh makin banyak. Ternyata benar. Gitu seperti itu. Oke. Baik, saya akan ke Ibu Foni ya. Bu Foni bisa sedikit berikan ini nggak Bu Foni? Sebetulnya apa sih bahaya dari judi online sendiri? Terutama untuk generasi muda kita ini ya yang banyak terpapar judi online. Silakan Bu Foni. Ya, untuk bahaya judi online tersebut kan bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, itu pun dari lingkungan sekitar juga. Kita harus bersosialisasi. Kalau lingkungan sekitarnya itu rusak, toh itu ikut otomatis kan rusak juga. Jadi bergaulah sesama orang yang melakukan kegiatan positif. Jauhi yang melakukan kegiatan judi online. Biasanya kita kayak ikut organisasi di lingkungan rumah gitu, Bu. Oke, jadi kalau untuk bahaya selain merusak masa depan nih tentunya ya, ada dampak ininya nggak Bu Foni? Maksudnya kerugian material atau kerugian lainnya gitu? Nah kan karena kecanduan judi online tadi tuh kan pastinya tabungan habis terus kan segala cara pasti dihalalin. Nah nanti muncul lagi perkara baru pencurian karena duitnya habis, dia melakukan pencurian, terus dia masuk lagi ke perkara pencurian. Ya otomatis kan merugikan diri dia sendiri. Betul. Jadi nggak hanya secara material, secara mental juga rusak ya. Oke. Nah kalau menurut Ibu Foni sendiri, kalau untuk pelaku judi online itu sama nggak dengan kecanduan-kecanduan lainnya kayak yang kecanduan narkoba atau apa? Mereka tuh memang kalau udah pernah sekali judi ya udah keterusan gitu. Nah bisa nggak diberhentiin gitu atau gimana? Nah kalau untuk kecanduan pasti kecanduan karena kan pemain ini awalnya pasti diberi keuntungan terus kan Bu. Betul. Jadi diiming-imingi pasti kan bos dari judi ini nih pasti kan awal-awal tahu nih si pemain ini kan pasti bakal terus-menerus mau main judi online. Jadi dia tuh awal-awal pasti dikasih keuntungan untuk si pemain ini berkecanduan main judi online terus. Nanti dia tibanya kalah, dia pasti akan top up terus. Terus dia kok kalah terus nih, kapan nih menang, coba lagi sampai dia top up. Rupanya nggak menang-menang, terus dia kecanduan. Habis dia kecanduan, ya itu tadi ya kemana-mana dampaknya, kemana-mana dampaknya sampai nekat melakukan tindak kriminalitas lainnya, menghalalkan segala cara. Jadi memang cukup serius untuk perkara judi online ini, nggak hanya narkoba aja. Karena saya juga ada baca artikel tadi Indonesia darurat judi online melalui aplikasi game. Nah kalau dari Pak Fadil bisa nggak Pak Fadil ini ciri-ciri judi online atau contoh judi online yang paling banyak di masyarakat kita itu apa? Apakah main slot atau judi bola, taruhan, gimana? Silakan. Sebenarnya banyak beragam sih Bu ya. Contoh-contoh judi itu dari zaman saya masih SMP dan SD pun sudah ada sebenarnya. Betul. Kalau dulu tuh belum ada, misalnya belum viral lah judi-judi website yang katanya pakai merah kah ini kah gitu kan. Betul. Dulu cumannya ini kita main Facebook, ada namanya dulu poker, tapi chipnya kita beli gitu kan. Jual beli di situ kan. Dulu seperti itu. Kalau sekarang ini sudah beragam, contoh judi slot, parlay, bola seperti itu. Betul. Banyak sekali Bu contohnya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau di kita sendiri mungkin di di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ada nggak kasus judi yang ditangani ataupun judi online yang ditangani? Sepanjang tahun 2024 sampai saat ini belum ada Ibu. Cuman di tahun lalu di 2003 itu ada sekitar 6 kasus. Itu hits domino, seperti permainan kayak tadi ya poker ya, tapi ini domino begitu Bu. Ya? Jadi chipnya itu diperjualbelikan seperti itu Bu. Nah, kalau untuk ancaman hukuman sendiri nih Pak Fadil bagi pelaku judi online ini, apakah sama juga dengan pelaku judi yang biasa atau beda atau gimana? Silakan Pak Fadil. Berbeda tentu Bu, karena seperti ini ya kan dibedakan nih judi dan judi online. Kalau judi itu diatur dalam KUHP. Kalau judi online itu kan diatur dalam Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang perubahan kedua. Seperti itu kan diatur dalam pasal 27 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya suatu muatan
suatu dokumen elektronik atau muatan yang memuat perjudian situ. Di pasal 45 ayat 2-nya diancam dengan pidana itu yang terbaru ancaman maksimalnya 10 tahun dan untuk dendanya 1 miliar rupiah. Sedangkan kalau seperti kita ketahui di judi biasa tuh di pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP itu kan kalau untuk 303 KUHP itu diancam dengan pidana 6 tahun, maksimal 6 tahun dan pidana atau dia pakai alternatif atau denda sebesar 25 juta rupiah maksimal. Nah kalau untuk yang bermain judinya di bisnya itu di maksimalnya 4 tahun dan untuk dendanya tuh maksimal 10 juta rupiah seperti itu. Jadi agak ada perbedaan dari ancaman hukumannya ya. Mungkin lebih tinggi yang judi online. Karena mungkin transaksi yang digunakan juga lebih besar ya. Baik. Saya akan ke Bu Foni. Bu Foni, sebetulnya kan judi online ini udah ini ya. Sebetulnya seperti yang dibilang oleh Pak Fadil, dari zaman dulu kita masih sekolah juga udah ada judi. Cuman sekarang ini kan lebih kepada online. Nah, melalui program Jasa Masuk Sekolah, apa saja sih edukasi yang diberikan kepada pelajar nih di Indragiri Hulu? Silakan Bu Foni. Edukasi yang kita terapkan kemarin kan sempat kita masuk kegiatan ini nih, sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah, dan kita membawa tema judi online juga. Karena kan anak sekarang kan gampang terprovokasi, apalagi kan umur yang masih sekolah itu kan masih labil-labilnya. Jadi kan kita melakukan sosialisasi, kita menyampaikan bahaya judi online itu seperti apa sih, hukumannya itu berapa lama kalau kita sudah terjerat kasus judi online. Nah, kalau bisa pergaulan itu tadi Bu, bergaulah sesama yang melakukan kegiatan positif. Adapun yang itu tuh coba kalau misalnya dia sudah masuk ke perkara dia sudah terjun ke judi online tersebut, kita coba mendekati secara pelan-pelan, kita memberitahu bahayanya itu bagaimana, terus kan apa saja sih yang bisa merugikan dari judi online tadi, apalagi kan masa depan dia masih panjang nih, anak sekolah ini masih bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nanti kalau misalnya sudah terjerat kasus judi online toh rusak nih kan di kepolisian itu ada surat SKCK, surat ada catatannya ya, catatan kepolisiannya itu. Jadi kan kalau misal sekarang aja untuk melamar pekerjaan kan harus ada SKCK. Jadi kalau misal sudah tercoreng sedikit kan dia nggak bisa melamar kemana-mana lagi. Jadi pengangguran, nanti pengangguran dia stres, nggak ada pemasukan, otomatis nanti melakukan tindak pidana lain gitu, seperti melakukan pencurian atau dia begal, perampok, gitu ya? Gitu. Karena seperti yang udah disampaikan Bu Foni tadi, kalau untuk kalau udah kecanduan tuh pasti udah susah ya ngilanginnya, akan ngalahkan segala cara gimana nih bisa dapat modal untuk judi online. Tapi agak lucu juga ya kalau kita misalnya pernah terjerat kasus judi online terus sewaktu-waktu nanti mau melamar kerja terus dilihat ininya catatan kriminalnya ada judi online gitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian dari kita semua, tidak hanya dari pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum. Orang tua juga harus lebih ini ya, lebih aware lagi, lebih perhatian lagi. Terus juga yang disampaikan oleh Bu Foni bahwa lingkungan kita juga harus berpengaruh ya Bu Foni ya. Malah itu yang menjadi patokan utama. Apa utamanya ya, istilahnya dorongan utamanya gitu ya untuk judi-judi online ini. Nah, saya akan ke Pak Fadil. Pak Fadil, tadi udah sampaikan oleh Bu Foni bahwa di program Jaksa Masuk Sekolah itu kita memberikan edukasi tentang bahaya judi online. Nah, selain bahaya judi online, apa saja lagi mungkin topik-topik yang diberikan kepada para pelajar ini? Jadi Bu, selama tahun 2004 ini itu kita sudah melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama itu kita kemarin terhadap bullying ya. Yang kedua itu tentang narkotika, dan yang terakhir karena adanya pembentukan Satgas untuk judi online, perjudian online kami pun diperintah untuk mensosialisasikan itu ke siswa-siswa. Makanya pas minggu lalu itu kita mensosialisasikan tentang bahayanya judi online. Bahaya judi online. Nah, ini memang masih baru-baru hangat, baru-baru
sesuatu hal yang viral, baru betul. viral ya, sesuatu yang viral. Karena untuk program Jaksa Masuk Sekolah sendiri kan udah berapa tahun itu, udah cukup lama ya. Tapi untuk topik judi online ini baru sekarang. Karena ini juga sudah cukup meresahkan. Nggak hanya masyarakat, Presiden Jokowi ternyata juga cukup resah ini Pak Fadil dan Bu Foni ya. Nah, mereka juga pemerintah juga selalu berupaya. Ini berdasarkan informasi dari Kementerian Kominfo, ini telah memblokir sekitar 2,7 juta situs judi online di Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan nih bahwa memang pertumbuhan situs-situs judi online itu cukup tinggi ya, seperti Pak Fadil bilang, hilang satu tumbuh 1000 gitu ya. Diganti mereknya ini, tentu besok udah keluar merek barunya, bentuk barunya. Oke, saya akan ke Pak Fadil. Pak Fadil, tadi juga sudah sedikit disinggung ya masalah judi online ini. Nah, sebetulnya kan dari masyarakat ataupun generasi muda kita kan lengket banget dengan gadget ya. Di mana-mana kalau dari pegang gadget udahlah gitu kan. Tapi ada yang membedakan nggak antara judi online dengan game online? Kalau cuma sekedar main game gimana? Kan ada kecanduannya juga kan gitu kan. Terus bedanya dengan judi online ini seperti apa? Karena kan kadang-kadang judi online ini disisipinnya pakai aplikasi game gitu. Jadi udah main game, udah main judi, udah semuanya. Gimana? Silakan. Ya, ini menarik Bu pertanyaannya. Karena kemarin pas kami itu ada JMS, ada siswa menanyakan ini Bu. Pak, ini beda game online dan judi online apa Pak? Kalau saya beli skin di Mobile Legends masuk judi nggak Pak? Gitu kan. Jadi kalau perbedaannya sebenarnya tentu berbeda. Memang judi online ini dibalut seperti permainan, Jadi game apa ya, gacha apa segala macam seperti itu Bu. Seperti legal, tapi yang ada yang membedakannya yaitu adalah di keuntungannya. Mereka menjanjikan keuntungan, artinya ketika menang hasil kemenangan kita itu bisa diuangkan. Bisa diklaim ya? Bisa diklaim dalam bentuk uang. Itu yang membedakannya seperti itu. Sedangkan kalau game online? Tidak bisa Bu. Karena itu kan sudah legal. Artinya kan orang mencari kesenangan. Apabila dia mencari kesenangan dengan dia beli skin, ini nggak masalah. Kan dia nggak bisa juga diuangkan dan segala macam seperti itu. Jadi perbedaannya itu ya. Mungkin bagi para pelajar juga harus selektif mana yang game online, mana yang judi online. Jangan sampai nanti terjerat niatnya sih mau main game, nggak taunya itu adalah judi online. Karena seperti yang Pak Fadil sampaikan, modusnya juga ciri-cirinya untuk judi online ini bentuk-bentuknya udah cukup banyak ya cukup sekarang banyak. ya. Intinya kan dia harus depo gitu Bu. Dia kirim ke rekening siapa gitu kan. Itu sudah ciri-ciri, termasuk ciri-ciri. Terus peran penting orang tua saya rasa juga perlu, karena kan sekarang kegiatan pembelajaran di sekolah pun harus menggunakan handphone. Betul. Jadi seperti apa ya Bu, bahan pokok baru lah handphone ini kan. Kita kemana-mana kalau nggak ada handphone ya bingung juga sekarang kan. Anak-anak pun juga dia belajar segala macam, harus diawasi sedini mungkin. Jadi bagaimana orang tua pun harus mempelajari apa sih bedanya itu kan, game online, judi online dan segala macam seperti itu. Oke, saya akan ke Ibu Foni. Nah, Bu Foni, ada tips nggak Bu Foni gimana cara menghindari judi online? Silakan Bu Foni. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekolah, kita menghindari judi online tersebut bisa mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ekskul kayak seperti pramuka atau PMI gitu kan Bu. Kalau misalnya di lingkungan rumah gitu kan Bu, kita bisa ngikutin kayak ikut sosialisasi di masjid atau remaja masjid gitu. Kalau ya intinya kita harus ngikuti nih kegiatan positif. Kalau misalnya ada itu coba menghindari. Kalau misalnya sudah terjun ke sana, coba dikasih tahu secara perlahan-lahan gimana sih dampak untuk ke depan dia itu kalau sudah masuk ke ranahnya judi online gitu Bu. Oke, nah Bu Foni, kalau di kalangan anak-anak remaja ini kan merupakan sesuatu yang baru dan mereka pastinya rasa penasaran juga. Terus juga kadang-kadang diejek teman nih, nggak main ini, nggak keren, nggak apa kayak gitu. Nah, Bu Foni melihatnya seperti apa? Nggak apa-apa sih kalau bagi saya tuh nggak apa-apa dicemek gitu, karena kan
nanti kan yang rugi itu kan diri sendiri. Kalau misalnya yang sakit toh kita sendiri yang sakit gitu kan, bukannya si mereka itu. Kalau misalnya mereka mengejek ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan Bu, dibiarkan saja. Yang penting kita sudah ngasih pengertian bahayanya itu kayak mana sih untuk kedepannya, apalagi masih sekolah gitu kan. Kita kan punya cita-cita entah mau masuk polisi atau menjadi jaksa gitu kan Bu. Kan itu harus ada surat dari catatan kepolisian apakah kita pernah melakukan kriminal atau tidak gitu Bu. Jadi biarkan saja apa kata orang kayak gitu Bu. Nggak perlu kalau sesuatu untuk yang negatif nggak dibilang keren nggak apa-apa ya. Yang penting kita jangan ikut-ikutan, jangan terlibat ke sana karena itu udah pasti akan merusak masa depan dan juga akan merusak mental kita tentunya. Seperti yang Bu Foni bilang, kalau untuk cari kerja aja besok harus diminta SKCK, nggak taunya udah ada pernah terjerat kasus judi online kan, nggak mau. Ini sesuatu track record yang buruk ya. Oke, nah mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga bagi para generasi muda yang ada di luar sana. Mungkin yang belum ini, yang masih coba-coba nih mungkin mau main judi online atau apa, lebih baik hindari ya, karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kalaupun misalnya game online ya juga harus selektif, harus pilih-pilih. Jangan sampai, kan ada juga nih Pak Fadil yang kecanduan game tuh sampai nggak tidur-tidur, terus di sekolah baru tidur gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dari orang tua untuk mengawasi anak-anaknya aktivitasnya apa saja gitu ya. Oke, baik, saya akan ke Pak Fadil. Pak Fadil, tadi kan kita udah bahas tentang judi online nih. Nah, ini juga saya baru dapat dapat informasi atau artikel terbaru bahwa sebetulnya dari judi online itu yang paling banyak itu adalah anak pelajar dan mahasiswa. Nah, kita kan cukup miris ini nih. Kenapa sih anak-anak kok bisa masih statusnya pelajar itu udah bisa terjerat ke judi online? Terus juga ada hubungannya nih dengan pinjaman online. Nah, mungkin dari Pak Fadil silakan. Ya, karena ini beriringan memang Bu ya. Betul. Dengan kemudahan orang meminjam uang lewat pinjaman online seperti itu kan. Jadi minat mereka pun terhadap judi itu pun besar begitu. Padahal itulah. Jadi menurut saya Bu, ini kan memang harus dibatasi seperti itu. Anak-anak ini kan mahasiswa kah, baik itu anak-anak sekolahnya kah gitu kan. Walaupun ada kemudahan di situ, orang tua harus mengontrol seperti itu. Karena banyak kasus memang dengan kemudahan meminjam uang itu justru mereka terjerat utang. Karena kan mereka kalau pinjam ya mau main, penting ada duit. Dia nggak nengok perjanjiannya kan, ketika dia telat bayar kelebihan bunganya berapa persen. Dia pinjam 10 juta, tiba-tiba pas dia mau bayar 30 juta kan gitu kan. Gitu, seperti itu. Jadi saling beriringan, makanya saya juga sedikit miris kan zaman sekarang ini ya. Kemudahan meminjam uang tapi judi online makin mudah aksesnya seperti itu. Karena kalau untuk judi konvensional atau judi manual ya seberapa ada uangnya ya, uang cashnya berapa. Sama-sama buruk sebenarnya Bu. Tapi kalau yang online ini lebih buruk lagi dampaknya ya, apalagi dengan adanya istilah pinjaman online gitu ya, pinjol. Nah, semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan. Hanya KTP aja, jadi udah mau bisa cair nih 5 juta. Habis itu duitnya dipakai untuk judi online, terus nggak menang lagi, harus bayar harus bayar hutang malahan yang ada ya. Oke, baik, Pak Fadil dan juga Ibu Foni, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, para pemirsa jangan beranjak dulu. Usai pariwara berikut ini, Dialog Jaksa Menjawab akan kembali hadir ke hadapan Anda. Memberikan peradilan kepada masyarakat. Ada sistem pendekatan yang namanya restoratif, ada restoratif justice. 15 tahun ditangani HBHT, penanganan perkara. Ada manis-manisnya,
Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang jawabannya adalah kelakuan kucing oranye. Bisa. Go. Lalu tak Emang Jos. Pasti dong. Baik pemirsa Rio Televisi, kembali hadir program Jaksa Menjawab bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Adapun tema kita pada siang hari ini adalah bahaya judi online. Seperti biasa, ini saya di studio sudah hadir dengan dua orang narasumber tentunya dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang memberikan informasi bersama kita pada siang hari ini. Baik Pak Fadil, ini masih ada lanjutan pertanyaannya ya, karena waktu kita ini juga masih banyak ini para pemirsa tentunya. Baik, tadi udah disinggung tentang masalah pinjaman online juga ya, bahaya pinjol. Nah, kalau dari ini Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu selain memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya judi online, ada juga nggak pelajar kita diberikan edukasi tentang menabung ataupun berinvestasi? Silakan Pak Fadil. Ya, karena waktu itu saya juga menyampaikan daripada main judi online, lebih baik uangnya itu diinvestasikan. Betul. Investasi emas. Apalagi sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi, Betul. misalnya kayak Pegadaian Emas, Betul. gitu kan. Daripada dia main itu, mending dia kalau memang dia suka peruntungan seperti itu, Bu, baca-baca pola apa segala macam, pelajari saham. Seperti itu. Ada iPod dan segala macamnya, dia bisa trading ya. Trading seperti itu. Ada aplikasi yang memang diawasi langsung oleh OJK seperti itu. Betul. Nah, juga bagi pelajar ataupun mahasiswa kita ini juga sekarang kan udah kalau mau baik atau mau sisi positif juga sebetulnya dari gadget kita itu banyak ya peluang untuk mencari pundi-pundi uang. Nggak hanya kalau judi online udah pasti menghabisin duit gitu. Ini gimana sih caranya biar melipat gandakan duit tapi nggak kedukun ya Pak Fadil ya. Nah, juga dari gadget itu udah ada seperti yang Pak Fadil sampaikan tadi, juga ada aplikasi-aplikasi yang memang untuk trading, pasar saham ataupun pasar modal ini ya. Terus juga ada tadi kalau misalnya mau Pegadaian juga kalau nggak salah udah ada program menabung emas ya. Jadi tiap bulan dicicil nggak taunya udah sekilo gitu emasnya gitu ya. Nah, selain selain menabung dan berinvestasi nih, kalau menurut Pak Fadil, generasi muda kita ini terutama yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu itu apa sih yang harus mereka waspadai lagi nih selain bahaya judi online? Ya, kalau yang paling diwaspadai sekarang itu karena lagi marak, Bu, ya. Di Kabupaten Indragiri Hulu itu narkotika, Bu. Narkotika ya, Karena ini memang di bulan ini banyak sekali berkas narkotika yang memang tergolong usia-usia itu masih usia bukan anak sekolah tapi masih muda lah. Masih muda di bawah itu ya. Masih muda tapi bukan anak ya, Bu ya. Masih muda seperti itu. Itu sangat bahaya, Bu. Karena itu kan memang peredarannya tuh dia ini paket-paket kecilnya tuh ke anak. Target itu kan anak sekolah seperti itu. Jadi itu yang juga salah satu yang harus diwaspadai ya selain bahaya judi online. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Fadil, sepanjang tahun 2024 ini kasus apa sih yang paling banyak ditangani Kejaksaan Indragiri Hulu nih selain tadi narkoba ya peringkat nomor satunya ya? Untuk saat ini narkotika lagi banyak, Bu, penanganan dari selain narkoba apalagi nih? Dan Polsek. Kemudian pencurian, kalau di sana pencurian. Pencuriannya lebih ke mana? Kebun sawit atau sana banyak ya sawit banyak, ya? Bu. Pencurian itu kan masyarakat kan mencuri sawit seperti itu banyak sih. Cuman biasanya kan itu tipiring, Bu ya. Kalau pidana ringan ya? Pidana ringan biasanya kan. Cuman kalau dia sudah pernah melakukan perbuatan itu lagi, maka itulah dipertimbangkan untuk
pidana biasa seperti itu. Pidana biasa. Oke. Nah, ada juga nggak Pak Fadil Kejaksaan Inhu nih lagi nanganin kasus untuk korupsi misalnya di tahun 2024? Kalau korupsi kebetulan untuk di tahun 2024 ada Bu, cuman itu kan untuk saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan seperti itu. Oke. Yang penting tahun ini udah pasti ada ya. Sudah pasti ada. Udah pasti ada. Nah, kalau dari Bu Foni sendiri mungkin pengalamannya nih Bu Foni ya selama bertugas di Inhu, kasus yang unik apa menurut Bu Foni di sana? Apa ada nggak yang unik yang ditangani atau gimana nih? Mungkin kasus pencurian brondolan sawit itu tadi karena baru kedengarkan di daerah kabupaten. Ya ibaratnya kan berapa sih keuntungan dari itu ternyata tuh gede juga karena dia yang kecil-kecil kayak gitu tuh ternyata keuntungannya itu gede juga kalau dikumpul-kumpulin gitu. Iya, unik sih sebenarnya. Nah, ini kita juga kalau untuk pencurian sawit ini kan ada istilah ninja sawit ya. Nah, mungkin itu juga ada tuh di Inhu ya. Oke, baik. Selain tadi kita berbicara tentang gimana sih cara menghindari judi online, tipsnya tadi udah sampaikan oleh Bu Foni. Nah, dari Pak Fadil sendiri ada nggak tim di kejaksaan ataupun pihak polisi nih untuk pemberantasan judi online ini, apakah ada timnya atau masih berjalan sendiri atau memang baru di provinsi aja yang udah ada timnya? Ya, setahu saya Bu, itu baru di tingkat nasional kemarin yang Perpres nomor 21 tahun 2024 pembentukan tim Satgas judi online. Terus baru kemarin itu yang di tingkat provinsi, termasuk itu ada Kejati. Cuman untuk di wilayah kabupaten sendiri itu belum ada Bu. Karena sifat kami untuk judi ini pun, judi online kan dari kejaksaan itu hanya kalau dari penindakan itu kan cuma penuntutan. Artinya untuk penyelidikan baik itu pelaporan dari masyarakat itu kan lebih ke banyak ke polisi seperti itu. Jadi kami bersifatnya itu pasif sih sebenarnya. Ketika berkas perkara itu datang kami teliti, ketika lengkap kami bawa ke persidangan seperti itu. Nah, makanya langkah-langkah yang kami ambil pun untuk judi ini lebih ke preventif, langkah-langkah pencegahan seperti itu kan, sosialisasi masyarakat, seperti contoh acara ini juga kan, bagaimana bahayanya judi online itu bisa merusak hubungan kita dengan keluarga, ekonomi, mental, bahkan bisa mengakibatkan mungkin tindak pidana lain untuk mencari ekonomi tadi kan Bu. Betul. Karena kalau kita nggak salah ini mungkin sebulan yang lalu itu ada kasus dari kalau nggak salah ini suami istri yang anggota kepolisian yang sampai membunuh suaminya karena suaminya tuh kecanduan judi online. Nah itu juga seperti yang disampaikan Bu Foni, akhirnya malah menjerumuskan kita untuk mengarah ke tindak kriminal lainnya. Ya udahlah mungkin nggak ini juga ya bagi si pelaku mungkin mereka nggak sadar mereka itu juga menyakitin orang sekitar, lingkungan sekitar, mungkin keluarga juga, mungkin dipendam akhirnya nggak tahan ya udah digaspol gitu ya. Oke, baik Bu Foni, untuk program Jaksa Masuk Sekolah sendiri memang dijadwalkan per bulan atau gimana nih untuk Kejaksaan Indragiri Hulu? Kalau untuk program Jaksa Masuk Sekolah itu setahun 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Per 3 bulan atau terserah aja? Terserah aja ya? Kapan kita ada waktunya. Oke, jadi untuk selain program Jaksa Masuk Sekolah, ada program lain nggak dari Kejaksaan Inhu nih, Pak Fadil? Ya, kalau di Intel sendiri Bu itu ada Jaksa Masuk Sekolah 1, terus kemudian ada Jaksa Menyapa, kemudian yang acara ini Jaksa Menjawab. Kalau di Intel sendiri ada Litpamgal, seperti itu Bu. Jadi Intel cukup banyak programnya ya banyak. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, untuk penerimaan laporan sendiri di Kejaksaan Indragiri Hulu seperti apa? Apakah kita punya pojok tersendiri, kontak tersendiri atau gimana? Ini kan kadang-kadang masyarakat juga pengen lapor tapi takut atau bingung nggak tahu kemana gitu. Nah, silakan Pak Fadil. Jadi kalau untuk laporan masyarakat itu bisa langsung ke kejaksaan, nanti melalui email ada, bisa dikunjungi juga website kami, Instagram kami bisa dibuka juga, nanti bisa melakukan pengaduan atau langsung ke kantor bisa. Kita ada layanan
pengaduan masyarakat di sana, bisa nanti langsung berinteraksi dengan jaksanya seperti itu. Nah, untuk layanan pengaduan sendiri, apakah langsung bisa memberikan atau konsultasi dulu boleh nggak atau gimana gitu, dilayani nggak? Nanti kan dari mereka masuk ke PTSP, petugas PTSP akan melihat dulu dia ini arahnya kemana seperti itu. Apakah memang laporan atau hanya apakah laporan atau hanya sekedar konsultasi seperti itu kan? Kan kami bidang banyak Bu, ada Pitsus, Intel, Pidum, Datun seperti itu. Kalau misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan intelijen apa segala macam pasti ke bidang Intel gitu kan. Kalau Pidum nanti ke Pidum seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk bidang Intel sendiri nih, sebetulnya ada tantangan nggak yang dihadapi dalam pencegahan penegakan hukum di masyarakat nih? Silakan Pak Fadil. Kalau untuk ancaman, karena memang Intel itu kan termasuk salah satu fungsinya pengamanan Bu. Kalau untuk pengamanan sebenarnya ancamannya itu bisa dibilang ada, cuman tidak terlalu signifikan seperti itu. Atau tantangannya apa sih yang dihadapi jaksa-jaksa Intel Kejari ini? Apakah memang kasusnya banyak, sedangkan petugasnya atau SDM-nya sedikit atau gimana? Kalau untuk kasus sebenarnya ya sudah pasti banyak ya. Tidak sesuai dengan namanya juga di kabupaten kan. Tapi harus terbiasa seperti itu kan, harus membiasakan diri menjadi seorang jaksa seperti itu. Kalau untuk tantangan ya menurut saya ya lebih ke performa kita harus dijaga seperti itu kan. Apalagi sekarang kan cuaca kan lagi bisa dibilang tidak stabil kan. Kemarin musim hujan, sekarang juga pada flu semua di kantor kan. Pada sakit semua ya. Nah kalau di Inhu itu memang kalau ada tantangan untuk geografis juga nggak daerah yang memang jauh atau sulit untuk diakses, atau kita ke sana harus sekian jam perjalanan, harus nyebrang dan lain sebagainya, atau gimana? Kalau untuk daerah Inhu sendiri memang ada beberapa kecamatan, beberapa desa itu susah dijangkau memang. Susah ya. Contoh kemarin di tahun lalu kami juga ada beberapa kali penyuluhan ke desa-desa, itu juga memang daerahnya jauh dan aksesnya juga sulit seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu tantangannya, tantangan dan hambatan lah. Cuman karena kami harus bekerja secara profesional, kami harus datang hadir di masyarakat, melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, kalau kerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan kepolisian, dengan Pemda, mungkin seperti apa hubungan kerjasamanya? Kalau sejauh ini hubungan kami intelijen dengan dinas pendidikan baik, dibuktikan dengan itu tadi jaksa masuk sekolah ya. Kalau dari stakeholder lain sudah cukup baik juga, karena akan dijadwalkan juga mungkin nanti ada kerjasama sosialisasi seperti misal kayak KPU mungkin nanti ya Bu ya, kan dekat pilkada juga kan, dalam waktu dekat ini ya. Jadi juga ada beberapa mitra kerjasama dari kejaksaan, nggak hanya dari polisi, juga dari dinas pendidikan. Nah mungkin sebentar lagi akan ada dengan Bawaslu ataupun KPU ini ya, karena kita sama-sama kita ketahui bahwa nanti pada tanggal 29 November itu akan diadakan pilkada serentak ya, termasuk di Inhu juga ya. Nah suasananya gimana nih sekarang jelang pilkada di sana Pak Fadil? Sejauh ini masih adem ayem Bu. Masih adem ayem. Masih adem ayem, mudah-mudahan ya, sampai nanti di hari H tidak ada konflik seperti itu kan. Karena dari kami pun setelah bekerja sama kan pihak KPU maupun Bawaslu memaksimalkan mungkin sebaik TNI Polri dan Pem dan segala macamnya sudah semaksimal mungkin Bu, mengantisipasi seperti tidak adanya perpecahan ataupun gejolak seperti itu. Karena pasti indikator dari pilkada itu ribut. itu. Pasti ya. Pasti itu. Indikatornya itu ricuhnya itu. Cuman kita berharap nanti saat ini pun sama sih, nggak hanya di di Inhu tapi di Provinsi Riau secara keseluruhan ini mungkin kondisi kita masih aman dan kondusif ya. Belum lagi apalagi Bapak Kapolda juga udah menurunkan pasukannya, karena kemarin baru juga ada apel gelar pasukan, karena kalau nggak salah nih akhir Agustus nanti kan udah ada pendaftaran ke KPU nih. Jadi kalau sekarang sama sih kayak di Pekanbaru juga udah ada calon, ada siapa yang udah mulai nunjukkan diri, ada yang masih malu-malu gitu. Nanti kita kan pastinya pas pendaftaran di KPU tentunya, dan juga ini kita juga berharap nih masyarakat masih tetap bisa aman dan kondusif ya sampai nanti hari pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 29 November tentunya. Baik, saya akan ke Ibu Foni. Baik Bu Foni, satu pertanyaan nih Bu Foni. Kalau menurut Bu Foni nih ya, memberikan edukasi tentang bahaya judi online kepada pelajar
susah atau gampang atau susah gampang? Silakan Bu Fani. Mungkin untuk memberikan sosialisasi ke para pelajar itu kan, apalagi dia kan kadang tidak mau mendengarkan nih yang baiknya dari kita tuh, padahal untuk dia diri sendiri juga, karena kita kan sudah melewati itu juga kan Bu. Mungkin ada yang mau mendengarkan, ada yang tidak mau mendengarkan. Yang tidak mau mendengarkan ini mungkin bisa kita dekati secara perlahan, kita kasih tahu gimana sih bahayanya itu gitu kan. Mending kalau misalnya sudah pun masuk ke ranah itu, mending duitnya ditabung kan bisa untuk mempersiapkan cita-cita dia ke depan gitu. Nanti terus belajar menghemat juga kalau menabung itu gitu Bu. Jadi memang tergantung kepada balik ke pribadi masing-masing sih, karena biasanya kan kalau anak sekolah kayak kita dulu, saya juga waktu sekolah kalau udah ada penyuluhan ataupun edukasi dari apakah itu pihak polisian, kejaksaan atau kesehatan nih, bidang kesehatan nih, pasti antusias tentunya ya, karena kan kalau yang dihadapi sehari-hari kan guru di sekolah dengan pelajaran yang begitu mungkin melelahkan dan lain sebagainya. Nah ini ya, kalau ada edukasi tentang dari kejaksaan, dari pihak kepolisian atau lain-lain sebagainya, jadi sesuatu yang berbeda menurut saya dulu gitu ya. Dan ini juga mungkin bagi teman-teman juga kan kita jarang dapat kesempatan seperti itu ya, jadi memang harus dimanfaatin sebetulnya ya. Kalau ketika ada program Jaksa Masuk Sekolah ini, kalau bisa pelajar-pelajarnya antusias, tanyain aja semuanya apa, nggak ada masalah ya Pak Fadil ya. Ini aktif ya. Siswa-siswa memang antusias mereka ya. Mereka. Apalagi dengan materi-materi yang kami bawakan kan. Betul. Kadang mereka juga bertanya, Pak, gimana Pak cara masuk kejaksaan gitu. Sekalian mereka, promosi nih ya, kan. Promosi betul. Dia pun itulah kan kemarin kami sempat di SMP juga SMA yang lebih antusias itu siswa-siswa SMA karena mereka kan persiapan untuk pilihan hidup mereka lah, mau masuk universitas kemana kan sudah betul. Jadi ini juga selain memberikan edukasi juga promosi nih, cara kalau mau jadi jaksa kayak Bapak gini ya Dek gitu. Gitu. Persiapkan ininya gitu kan. Jadi mereka juga enggak ini ya, kalau saya kalau mau jadi jaksa harus begini udah ada ya, udah ada referensinya ya. Sudah ada. Oke. Baik, mungkin dari Bu Fani bisa menambahin nggak sedikit pengalamannya di program Jaksa Masuk Sekolah ini gimana sih di sana gitu? Pengalamannya pastinya itu pengalaman baru, karena kan sebelumnya juga belum pernah, karena kan baru ibaratnya baru masuk ke lingkungan kejaksaan juga. Jadi kayak sepertinya enjoy juga karena bisa berbagi ataupun sharing. Karena dulu kan kita tuh jadi peserta, sekarang kita yang jadi narasumbernya gitu. Jadi sesuatu yang baru. Oke, baik. Nah, dari Pak Fadil sendiri, kalau untuk kesan-kesannya terhadap program Jaksa Masuk Sekolah nih seperti apa? Karena kan tahun-tahun lalu juga udah ada gitu ya. Kesan dan pesan Bu ya. Betul. Kesan dan pesan saya ya mudah-mudahan kedepannya akan banyak lagi sekolah-sekolah di daerah, karena kami selama ini memang sekolah-sekolahnya terbatas Bu kegiatan juga. Mungkin kedepannya kami akan di kecamatan-kecamatan yang lebih jauh lagi gitu kan. Kami ingin melihat juga bagaimana siswa-siswi di Kabupaten Inhuni seluruhnya mengetahui lah seperti itu Bu. Karena kemarin kami sempat merencanakan beberapa SMA itu digabung, perwakilan seperti itu, jadi temannya bisa memberitahu kan materi edukasi seperti itu. Betul. Jadi karena keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran juga, keterbatasan personil juga ya. Kalau memang bisa, kalau sekarang kan udah ada Zoom, sebetulnya kalau bisa Zoom bisa juga gitu ya. Karena kan juga menghemat waktu dan juga menghemat anggaran. Nah, selain itu, selain program Jaksa Masuk Sekolah, untuk edukasi ke masyarakat ada program-program khususnya nggak Pak Fadil? Ada, kami itu namanya program Jaga Desa Ibu. Jaga Desa, jadi cara juga ke masyarakat desa, baik itu ke aparat desa, bagaimana cara penggunaan anggaran yang baik seperti anggaran dana desa ya. Ke dana desa seperti itu. Juga kemarin kami sempat ada kerjasama dengan Kemendes, BUMDes. BUMDes itu
sosialisasi ke desa-desa pernah juga kami. Seperti itu. Tapi itu tahun lalu. Oke, jadi memang untuk setiap desa ini kita ketahui kalau untuk di provinsi ini ada memang namanya program anggaran dana desa. Nah ini juga kalau nggak nggak dikawal, nggak diberikan penyuluhan, nggak diberikan edukasi, takutnya nanti dananya nggak tepat sasaran ya. Salah satu tujuannya itu ya pendampingannya itu ya. Oke. Nah untuk pendampingan ke Pemdanya gimana nih Pak Fadil, ada pendampingan juga nggak? Karena biasa kan ada proyek-proyek strategis nih gitu. Iya, ada juga kami PPS Ibu. Satgas PPS kan kita akan program proyek strategis daerah misalnya kan. Sejauh ini kita sudah ada tiga proyek yang kita kawal seperti itu. Tapi itu memang kalau untuk PPS tim PPS itu kan sifatnya tidak terikat Ibu. Artinya kami pada saat kami diminta untuk mendampingi proyek strategis daerah tersebut, kita harus menilai juga itu layak atau tidak kami dampingi. Betul. Jadi ketika proyek itu berjalan, seandainya kami menilai bahwa proyek itu ada hal-hal yang tidak harus kami dampingi, kami bisa keluar. Jadi nggak harus melekat juga, tidak harus melekat, nggak terikat gitu. Kami ya. itu lebih ke ini, bukan ke teknis, tapi lebih ke AGHT-nya seperti apa. Makanya juga kalau untuk pendampingan ini kan sifatnya juga tergantung dari Pemdanya. Kalau mereka memang merasa butuh dan yang dikelola itu jumlahnya besar, itu pasti otomatis butuh pendampingan ya. Tapi kalau proyek-proyek kecil, kalau masih bisa ditangani sendiri, ditangani dulu ya. Dia kan kategorinya ada dua Bu, PSN dan PSD kan, strategis daerah dan nasional. Biasanya kalau nasional itu kan lebih ke provinsi atau di Kejagung seperti itu kan. Kalau daerah biasanya kan di Kejari. Nah biasanya kalau untuk PSD sendiri itu ditetapkan oleh keputusan bupati kan. Seperti itu. Jadi kami lihat juga apa dia masuk PSD kah, terus apakah dia masuk memang proyek yang memang strategis, artinya misalnya dia masuk dalam 12 bahan pokok nasional seperti itu kan. Kami lihat juga semuanya. Karena strategis dengan prioritas beda ya. Baik Pak Fadil dan juga Ibu Foni, kita akan kembali jeda. Para pemirsa jangan beranjak dulu, usai pariwara berikut ini program Jaksa Menjawab akan kembali hadir ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami. Memberikan peradilan kepada masyarakat. Ada sistem pendekatan yang namanya restoratif. Ada restoratif justice. Mungkin kurang 15 tahun. Ditangani untuk penyelesaian masalah. AGHT. Penanganan perkara. Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Riau Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam, bapasan kami sakete. Nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancakdana. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Hari ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita, yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Seperti yang kita ketahui, hukum ini diciptakan untuk memberikan peradilan kepada masyarakat. Ada sistem pendekatan yang namanya restoratif. Walaupun mungkin bisa berkelit, mungkin bisa mengelak, tapi tetap pada jalur semestinya. Sesuai dengan aturan bahwa
Kami termasuk dalam Perpres nomor 15 tahun 2021. Koneksitas ini merupakan adalah suatu tapi ditangani oleh dua pihak yang berbeda, tidak dikoneksitaskan. Yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan. Kejaksaan Negeri Siak sendiri kita pertama kali melakukan restoratif justice di tahun 2022. Kita lebih mengutamakan di bidang AGHT ya. Ancaman, gangguan, hambat, kita bersama-sama untuk mencari solusi. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan dalam limpah ke pengadilan? Kenapa saya ambil tema RJ? Karena dengan RJ ini merupakan restoratif justice atau keadilan. Ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Rio TV. Baik pemirsa Rio Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami melalui program Jaksa Menjawab Tanpa Terasa. Ini kebersamaan kita hampir berakhir, namun jangan bersedih hati dulu karena masih ada satu pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik Pak Fadil, ini berdasarkan artikel ya, nilai transaksi judi online itu hingga per Mei 2024 ini mencapai 600 triliun rupiah. Artinya kan cukup besar ini ya transaksi. Nah, sebetulnya kenapa sih masyarakat itu masih tertarik melakukan judi online? Padahal kan udah banyak nih sharing-sharing di media sosial juga, kan sebetulnya judi itu udah diatur, udah disetting gitu. Ini yang menang, ini yang enggak. Tapi kenapa masyarakat kita masih kepengen ngotot gitu judi online? Silakan Pak Fadil. Jadi karena kalau judi online ini kan kalau kita menang itu bahagia ya, bahagia luar biasa. Dari beberapa kekalahan kita jadi penasaran. Kalau kalah penasaran, kalau menang ya kecanduan kan gitu. Tapi itulah polanya, karena judi online ini kan bermuara dari bisnis Bu. Bisnis ini apa sih yang dicari? Kan pasti keuntungan ya. Betul, nggak ada yang mau rugi kan? Iya, nggak ada yang mau rugi kan. Jadi mereka ini sebenarnya mempelajari pola dari pemain judi, penjudi online. Polanya itu kan. Jadi apalagi sekarang zamannya itu zaman AI Bu, artificial intelligence kan. Seperti yang kemarin ada dari politikus Rusia katanya kan, bahwa dunia perang ketiga itu bukan lagi nuklir tapi AI katanya gitu kan. Kecerdasan buatan katanya. Nah, ini kan bahaya juga Bu. Betul. Bisa jadi di dalam judi online itu juga ada namanya AI. Dia bisa membaca kebiasaan seseorang kan, bagaimana sifatnya orang itu kan, karakternya ketika dia bermain judi gitu kan, seolah-olah dia menang sedikit, kalah terus seperti itu. Nah, itu salah satu yang kenapa masih tertarik di masyarakat itu sampai 600 triliun itu adalah kemudahan aksesnya, menurut saya. Terus juga perlu diberitahu ke orang tuanya, mungkin ke teman-teman. Biasanya kan iklan-iklan judi ini kan juga sering bermunculan, baik itu dari aplikasi-aplikasi TikTok atau medsos di Facebook, di Instagram ya. Kan itu banyak itu ya. Itu kan kita bisa memilih tombol X dan blokir. Nah, itu secara tidak langsung kan kita menolak seperti itu. Bahwa iklan-iklan itu kan seperti itu. Jadi tindakan-tindakannya banyak sekali sebenarnya untuk menghindari. Cuman kalau kenapa masyarakat itu masih banyak situ, karena memang caranya mereka seperti itu, polanya pebisnis seperti itu. Betul. Bagaimana mereka membuat seseorang tuh candu, dan ketika candu itu mereka kalah, mereka tidak terasa lagi. Gitu. Jadi memang psikisnya yang diserang ini. Ya. Menang, kalah dikit, menang lagi agak tinggi, begitu dia merasa udah hebat, pasang besar, habis ya. Bisa seperti itu.
Jadi ini juga untuk perhatian untuk kita semua tentunya ya, Pak Fadil. Kenapa sih masyarakat kita masih kecanduan judi online ini? Mungkin karena kalau dibilang banyak, mungkin lebih banyak yang pelaku judi online ketimbang yang judi manual ya. Sekarang karena yang judi manual pun sekarang kan kita kalau dulu di kampung-kampung pastilah ada di kedai-kedai atau di apa gitu. Kalau sekarang udah jarang. Mungkin mereka udah pindah tempat atau sembunyi-sembunyi. Jadi kalau yang online ini kan kita nggak tahu, di rumah bisa aja kan, di rumah main HP dikirain nonton HP atau main HP apa, nggak taunya main judi gitu ya. Oke, ataupun lagi di kantor nih misal bisa kok main slot gitu ya. Banyak kejadian malah kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, ini juga berdasarkan data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini ada sekitar 56.065 rekening judi online itu sudah dibukukan, serta ada 8.721 pinjaman online ilegal yang sudah dibekukan. Nah, ini juga sebagai upaya pemerintah ya sebetulnya ya Pak Fadil ya, dalam upaya pemberantasan judi online. Nah, karena seiring dengan waktu yang sudah mau habis ini, mungkin ada pesan atau himbauan dari Bu Foni dulu deh, silakan. Ya, kalau untuk remaja yang masih sekolah, sebaiknya hindari itu, jangan sampai terjun ke mengikuti judi online ini karena jalan masih panjang gitu kan. Karena judi ini bakal bikin rugi gitu, Bu. Oke, baik, dari Pak Fadil ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan terutama untuk pelajar ataupun masyarakat Indragiri Hulu, silakan Pak Fadil. Buat rekan-rekan, teman-teman ataupun warga di Kabupaten Indragiri Hulu, jadi Indonesia ini sudah darurat namanya judi online. Itu dibuktikan dengan data dari PPTK bahwa perputaran uang itu sekitar 600 triliun. Nah, ini sangat bahaya. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat, diawasi teman-temannya, tetangganya, adik-adiknya maupun kawan-kawan di kantornya. Kita bisa memulainya itu dari diri sendiri memang, Ibu. Cuman kalau untuk kita bisa lepas itu, kita harus secara bersama-sama. Mungkin nanti ada temannya kita terjerat di situ, kita bisa mensupport dia, ataupun ada tahu misalnya ada jaringan atau apa, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang seperti itu. Oke, jadi support system juga sangat penting, nggak hanya nyelamatin temannya atau saudaranya, tapi juga harus berani melapor, karena ada memang pihak yang berwajib ataupun pihak berwenang yang bisa menangani persoalan ini. Dan kita berharap juga jangan ada lagi ya pelajar-pelajar kita yang terjerat kasus judi online ataupun pinjaman online ya, karena cukup miris ini disuruh belajar, disuruh kuliah malah main judi, pinjaman online seperti itu ya. Oke, baik, Pak Fadil dan juga Ibu Foni, terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini, sudah berbagi informasi bersama kita. Semoga informasi yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi para pemirsa kita yang ada di rumah tentunya ya. Oke, baik, akhir kata saya Rati Harisa mewakili kerabat kerja bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.